Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Interlude, Time to Stop and Listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita puji Tuhan sama-sama dengan sebuah lagu Tak Terlambat. Ho, 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 ho. Tuhan tak pernah terlambat menolongku sejak aku di rahim ibuku. Kau telah menolong aku, Tuhan. Tuhan, tak pernah kau ingkar janjimu, bagai surya menyinari bumi. Janjimu bagai surya pagi, tak terlambat, takkan pernah terlambat surya bersinar. Oh, takkan habis, takkan habis kasih setiamu padaku. Bagai surya selalu bersinar, kasihmu takkan pudar, pertolonganmu tak terlambat saat aku membutuhkan. Tak terlambat, takkan pernah terlambat surya bersinar. Oh, takkan habis, takkan habis kasih setiamu padaku. Bagai surya selalu bersinar, kasihmu takkan pudar, pertolonganmu tak terlambat saat aku membutuhkan. Saat aku membutuhkan, saat aku membutuhkan. Hari ini kita akan mendengar satu kisah tentang The Last Soldier, tentara yang terakhir. Suatu hari ditemukan di hutan di Morotai di Indonesia, ada seorang tentara Jepang yang bernama Nakamura. Meskipun perang sudah usai sekian puluh tahun, rupa-rupanya dia terjebak di sana tanpa mengetahui bahwa perang sudah selesai. Apa yang terjadi? Dia tetap berjaga, dia setia bertahan di pos di mana dia ditempatkan. Akhirnya polisi dan tentara setelah mendapatkan informasi ini, mereka pergi ke hutan itu untuk kemudian membawa pria ini dipulangkan ke negaranya. Tetapi kan memang harus berhati-hati. Ingat, dia ini seorang tentara yang sedang menjaga pos di mana dia ditempatkan. Maka diaturlah skenario untuk bisa membawa pria ini dengan aman. Singkat cerita, pria ini dikembalikan ke negara di mana dia berasal. Sebetulnya kalau melihat 30 tahun dia di sana, ya kasihan juga sih, tanpa tahu perang sudah usai. Tetapi ada satu hal yang kita bisa teladani dari pria bernama Nakamura ini. Dia tetap bertahan. Dia adalah tentara terakhir yang tetap setia ada di posnya. Amsal pasal yang ketiga ayat 1-4 berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih seperti ini, kesetiaan seperti ini atau kasih setia ini kita kenal sebagai komitmen,
Komitmen itu apa? Komitmen ini adalah kita menepati janji, menepati sumpah setia yang sudah kita ikrarkan. Meskipun kita rasa-rasanya nggak mau melakukannya. Mungkin berat atau mungkin malas melakukannya, tapi karena kita orang yang setia, kita tetap melakukannya. Demikian pula pada saat kita ini hidup di dunia ini, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang itu sulit, kadang-kadang itu benar-benar tidak mudah. Kadang-kadang kita malas melakukannya. Kadang-kadang kita, rasa-rasanya gak kuat untuk melakukannya. Tapi orang yang tahu komitmen, orang yang tahu kasih setia, dia akan tetap mematikan perasaannya dan dia mentaati perintah yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa. Belajar dari kisah tentara yang terakhir ini, marilah kita menjadi orang-orang yang setia, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baik pada orang-orang yang menganiaya engkau. Artinya apa? Ada orang memusuhi kita, tapi kita tetap mengasihi, berbuat baik, harus mengampuni. Gak mudah, kita harus sangkal perasaan kita. Kita matikan emosi kita, kita taati perintah Tuhan. Ketika kita melakukannya, kita jadi orang yang punya kasih setia. Seperti halnya Tuhan, kasihnya tidak pernah terlambat buat kita. Kesetiaannya selalu ada buat kita. Yesus menyelesaikan tugas penebusan di kayu salib sampai dia berkata, sudah selesai. Kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia melakukan kehendak hati-Mu. Meskipun rasa-rasanya berat untuk bertahan, meskipun rasa-rasanya sulit untuk melakukannya. Tapi karena kami orang-orang yang tahu kasih setia, yang tahu komitmen, kami akan tetap setia melakukannya. Beri kami kekuatan. Kami mau jadi orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai berkata, sudah selesai. Beri kami kekuatan, jadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.